Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pertemuan ketiga untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, pada malam hari ini saya akan melanjutkan pokok pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apakah itu pengertian pemasaran. Nah, di sini saya akan menyinggung lagi definisi mengenai pemasaran dan nilai pelanggan. Nah, apakah itu pemasaran? Jadi pemasaran itu adalah suatu aktivitas, serangkaian institusi dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat. Jadi suatu dalam menciptakan suatu produk, kemudian mengkomunikasikan produknya, menyampaikan produknya, dan melakukan penawaran sehingga barang yang diterima oleh konsumen itu memiliki nilai bagi si konsumen tersebut atau pengguna dari produk tersebut yang dipasarkan. Nah, kemudian apakah itu nilai pelanggan? Kalau nilai pelanggan itu merupakan kombinasi antara kualitas, pelayanan, harga dari suatu penawaran produk. Nah, jadi di dalam suatu nilai, kenapa barang itu memiliki nilai? Karena di dalam barang itu terdapat kualitas. Nah, kualitas itu adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam penciptaan suatu produk. Contohnya, orang akan membeli suatu produk yang mahal karena dia mengutamakan kualitas. Nah, tapi belum tentu produk yang mahal pasti berkualitas atau produk yang murah itu tidak berkualitas, itu belum tentu. Tergantung dari si produsen itu menciptakan nilai dari suatu produk tersebut. Bisa jadi barang tersebut murah, tetapi memiliki kualitas yang bagus. Atau bisa jadi barang itu mahal tetapi kualitasnya juga bagus. Nah, seperti itu. Kemudian di dalamnya juga ada pelayanan. Jadi satu paket dengan produk tersebut. Contohnya seseorang membeli suatu produk tapi pelayanan pasca pembeliannya itu bagus. Misalkan service centernya bagus. Terus mereka memiliki customer service 24 jam yang siap untuk membantu segala macam keluhan dari pelanggan. Kemudian harga dari suatu penawaran produk. Jadi harga itu sangat melekat pada suatu produk. Nah, orang terkadang mengidentifikasikan atau mereka itu berpikir bahwa misalkan iPhone orang menganggap bahwa iPhone itu pasti mahal. Kemudian menganggap merek-merek lain itu selain iPhone, misalkan Samsung, Oppo atau yang lainnya itu sebagai merek murah. Belum tentu. Kita bisa bandingkan, Samsung juga ada harga yang senilai dengan iPhone. Tetapi terkadang orang sudah mengidentifikasikan atau menafsirkan bahwa handphone yang paling mahal itu adalah merek iPhone tersebut. Jadi itulah kenapa suatu perusahaan itu memiliki kekuatan nilai pelanggan. Nah, untuk menciptakan suatu nilai ini bukanlah pekerjaan sangat mudah bagi perusahaan, terus benar-benar masuk ke dalam benak pelanggan. Kemudian bagaimana sih proses penyampaian nilai? Nah, urutan penciptaan dan penyampaian nilai sehingga nilai tersebut bisa berada di dalam benak si konsumen tersebut. Yang pertama adalah memilih nilai. Nah, memilih nilai itu berarti yang pertama adalah ada segmentasi pelanggan. Pelanggan mana yang hendak kita tuju dari produk kita. Kemudian yang kedua adalah seleksi atau fokus pasar. Pasar mana yang akan kita tuju? Kita seleksi karena pasar itu sangat luas sekali. Bisa dari umur, bisa dari pendapatan, bisa dari wilayah, regional, dari segi gender segala macam, itu sangat memungkinkan. Pasar itu sangat luas sekali, jadi harus difokuskan. Misalkan kita di kelas produk menengah ke bawah atau menengah ke atas atau bayar tingkat atas, seperti itu harus difokuskan pada salah satu pilihan. Kemudian pemposisian nilai. Nah, nilai yang dibangun oleh perusahaan itu dia posisikan di mana? Misalkan suatu produk iPhone tadi ya, dia memiliki nilai bagaimana di benak konsumennya itu seperti apa.
Nah, jadi perusahaan itu yang utama adalah ketika dia memasarkan produk, dia harus menciptakan nilai itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah menyediakan nilai. Nah, jadi nilai itu sudah dipilih, kita memilih, kemudian menyediakan nilai itu bagaimana sih supaya nilai yang ada itu bisa tersedia dan bisa ditransfer ke si konsumen tersebut. Yang pertama adalah pengembangan produk. Jadi produk itu harus dikembangkan. Makanya dalam itu ada divisi khusus yang namanya adalah divisi R&D atau Research and Development. Jadi tugasnya adalah untuk men-create atau menciptakan pengembangan suatu produk. Tidak mungkin suatu produk itu hanya bertahan pada satu jenis satu produk saja, pasti berkembang. Misalkan kegunaannya apa, komposisinya apa, pasti selalu diperbarui, bisa saja setiap tahun atau per 6 bulan atau per 3 bulan, tergantung dari perusahaannya masing-masing. Misalkan handphone, misalkan televisi, dulu televisi hanya untuk menonton televisi, tapi sekarang sudah berkembang, televisi bisa untuk bisa untuk bekerja juga, bisa jadi komputer juga dan segala macam. Kemudian yang kedua adalah pengembangan jasa. Jasa pun juga harus dikembangkan, tidak hanya fokus pada itu saja. Contohnya adalah Gojek, dia adalah salah satu perusahaan yang bergerak di sektor jasa. Dulu Gojek itu identik hanya untuk mengantarkan orang, hanya untuk kendaraan bermotor saja, mobil atau motor, tapi sekarang mulai berkembang. Dia bisa untuk membeli makanan, dia bisa untuk pijat, dia bisa untuk belanja ke supermarket, dia bisa mengisi pulsa, mengisi listrik, beli pulsa telepon segala macam. Nah, itu adalah salah satu pengembangan dari jasa. Kemudian yang ketiga adalah penetapan harga. Ketika produk sudah ada, kita harus menetapkan harga, berapa kisaran harga yang akan kita pasarkan di masyarakat. Kemudian yang keempat adalah penyediaan pasokan. Penyediaan pasokan itu berarti adalah seberapa kuat sih, seberapa bisa perusahaan ini bisa memasok kebutuhan dari masyarakat itu. Bagaimana ketersediaan barang di gudang, bagaimana produksinya, bagaimana kemudian distribusinya, bagaimana dia mendistribusikan produk dari produsen ke konsumen seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah mengkomunikasikan nilai. Yang pertama adalah tenaga penjual. Nah, tenaga penjual ini adalah salah satu kepanjangan tangan, atau misalkan dia adalah bagian terluar atau yang dipandang tersebut. Nah, maka butuh tenaga penjual. Tenaga penjual bisa sales, SPG, ataupun promotion boy, atau bagian CS dan segala macam. Kemudian yang kedua adalah promosi penjualan. Promosi penjualan itu misalkan ketika dia berbuka ini dia gratis satu, pembelian kedua gratis 50%, seperti itu. Jadi itu bisa ketika suatu produk baru, pasti orang tidak akan langsung percaya pada suatu produk tersebut. Ketika ada suatu promosi yang dilakukan oleh perusahaan, orang akan cenderung tertarik untuk membeli suatu barang tersebut karena memang ada promosi yang diberikan dari perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah periklanan. Nah, orang tidak akan pernah tahu ada suatu produk tanpa adanya iklan. Entah itu iklan di media massa, media cetak, elektronik dan sebagainya, atau melalui internet, YouTube, melalui Instagram, Facebook. Nah, orang itu bisa tahu, oh ternyata ada suatu produk ini. Oh ternyata sampo ini hanya satu aja, bermacam-macam nih. Di body merek ini, misalkan di body merek Vaseline, ternyata tidak hanya satu macam saja, banyak sekali variannya. Nah, itu perlu namanya iklan sampaikan ke masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai keberhasilan dalam proses bisnis, diantaranya yang pertama adalah the market sensing process. Jadi di sini perusahaan harus tahu bagaimana sih konsumen itu seperti apa, sense dari konsumen itu apa yang dibutuhkan oleh konsumen, bagaimana kompetitornya, bagaimana produknya. Nah, itu perusahaan harus memahaminya. Kemudian yang kedua adalah the new offering realization process. Jadi di dalam suatu proses bisnis itu harus ada penawaran, apa sih yang bisa ditawarkan perusahaan ke konsumen itu seperti apa, realisasinya itu bagaimana, apakah ditawarkan dengan apa yang diterima oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah the customer acquisition process. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana sih mengakuisisi konsumen yang telah memakai produk lain tetapi bisa berpindah ke produk dari perusahaan itu sendiri. Jadi tidak mungkin di dalam suatu pasar itu tidak ada kompetitor. Nah, ketika kompetitor sudah menerapkan the customer acquisition, berarti dia harus berusaha membuat suatu produk yang memang memiliki nilai yang lebih dari produk kompetitor tersebut. Kemudian yang keempat adalah the customer relationship management process. Jadi hubungan bagaimana konsumen itu terhadap proses manajemen yang digunakan oleh perusahaan. Kemudian yang kelima adalah the fulfillment management process. Bagaimana dia bisa isi proses manajemen itu secara utuh. Jadi proses hulu ke hilir itu seperti apa, dari mulai produk itu dibuat sampai ke tangan Nah, kemudian selanjutnya adalah rantai nilai. Nah, rantai nilai ini digunakan untuk pemasaran
koordinasi dan terpadu. Yang pertama itu ada aktivitas utama, kemudian ada aktivitas pendukung. Nah, apa saja sih aktivitas utama? Yang pertama adalah logistik di dalam, bagaimana ketersediaan barang di pabrik atau di dalam perusahaan itu sendiri, di dalam gudang. Kemudian yang kedua adalah operasi, bagaimana sih pengoperasian di dalam perusahaan itu seperti apa. Kemudian logistik di luar, bagaimana ketersediaan barang yang ada yang beredar di masyarakat itu seperti apa, barang yang beredar di konsumen itu bagaimana. Kemudian yang keempat adalah marketing dan sales. Jadi penjualan merupakan salah satu tombak yang sangat penting bagi perusahaan, karena perusahaan tidak bisa berjalan tanpa adanya marketing dan sales yang baik. Kemudian yang kelima adalah service atau pelayanan. Nah, perusahaan ketika dia membuat suatu barang, otomatis dia harus menciptakan bagaimana pelayanan yang diberikan ke konsumen tersebut, dari dia mulai membeli barang sampai after sales, sampai pasca pembelian. Misalkan dia beli handphone tersebut rusak, bagaimana garansinya? Maka itu harus dipikirkan bagaimana pelayanan terhadap konsumen. Kemudian aktivitas pendukung meliputi yang pertama adalah adanya infrastruktur perusahaan. Bagaimana sih infrastruktur perusahaan itu seperti apa? Apakah perusahaan sudah menyiapkan infrastruktur yang sesuai dengan produk yang dia buat? Kemudian yang kedua adalah MSDM. Bagaimana perusahaan bisa menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif dan sesuai, atau yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang masing-masing. Misalkan di bagian R&D, Research and Development, orang-orang yang ditempatkan berarti adalah orang-orang yang berhubungan dengan penelitian suatu produk. Kemudian di bagian pemasaran, berarti orang yang memiliki skill di bidang pemasaran. Begitupun di keuangan, itu harus sesuai dengan skill atau kemampuan masing-masing dari sumber daya manusia yang digunakan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan teknologi. Nah, suatu perusahaan ketika ingin mengupgrade perkembangan teknologi, pasti dia sudah memikirkan bagaimana sih perolehan atau kapasitas produksinya seperti apa. Kemudian peran perencanaan strategis. Jadi untuk memastikan serta melakukan kegiatan pemasaran dengan benar, maka pemasar harus memprioritaskan perencanaan strategis di dalam bidang. Yang pertama adalah rencana pemasaran. Di sini rencana adalah instrumen untuk rencana pemasaran di sini itu adalah instrumen untuk mengarahkan dan koordinasikan upaya pemasaran. Upaya pemasaran berarti adalah untuk mengupayakan bagaimana sih tujuan pemasaran itu bisa berlangsung. Yang pertama adalah mengelola bisnis secara portofolio. Jadi semua bisnis itu harus memiliki catatan-catatan atau ada portofolio yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua adalah menilai tingkat pertumbuhan pasar dan posisi perusahaan di pasar tersebut. Jadi kita bisa melakukan penilaian bagaimana sih tingkat pertumbuhan pasar itu, bagaimana posisi perusahaan di pasar itu, bagaimana posisinya dengan kompetitor, bagaimana posisinya di konsumen itu seperti apa, apakah dia jadi leader suatu produk, ataukah dia jadi pemimpin pasar. Kemudian yang ketiga adalah membangun sebuah strategi. Jadi strategi itu salah satu poin yang sangat penting juga ketika kita melakukan perencanaan strategis. Nah, ketika kita sudah melakukan sebuah strategi, berarti kita memiliki tujuan atau memiliki sasaran yang hendak dicapai. Kalau kita tanpa strategi yang baik, maka tujuan dari perusahaan itu memang akan sangat sulit untuk tercapai. Kemudian di sini ada rencana pemasaran strategis dan rencana pemasaran strategis yang terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah menjabarkan pasar target dan proposisi nilai perusahaan berdasarkan analisis peluang terbaik. Jadi menjabarkan bagaimana sih target pasar itu bagaimana, kemudian proposisi nilai perusahaan itu seperti. Tapi itu harus perlu adanya analisa juga bagaimana sih peluang-peluang yang ada di pasar itu bagaimana dalam menghadapi kompetitor, dalam menghadapi perkembangan teknologi, dalam menciptakan suatu produk. Kemudian yang kedua, menentukan taktik pemasaran. Jadi ada
strateginya, ada jurus-jurusnya. Pemasaran seperti apa? Kemudian fitur produknya. Fitur produk itu berarti apa saja sih yang dimiliki oleh suatu produk itu. Kemudian promosi merchandise. Jadi ada promosi. Misalkan tadi beli satu gratis dua. Ada bonus apa? Ada diskon segala macam. Kemudian penetapan harga, saluran penjualan dan layanannya. Jadi ada penetapan harga, kemudian kita miliki saluran penjualannya baik dan layanan yang diberikan kepada pelanggan. Kemudian karakteristik proses bisnis inti. Ada karakteristik yang perlu dibangun dalam bisnis inti. Yang pertama adalah proses analisis pasar. Jadi kita menganalisa pasar. Apa sih? Bisa meliputi 4P yang sudah dijelaskan kemarin. Ada produk apa yang bisa kita tawarkan ke masyarakat. Kemudian place-nya, tempat kita berjualan itu di mana. Promosi seperti apa. Ada produk, price, harganya seperti apa yang bisa kita tawarkan. Kemudian proses realisasi tawaran kemudian baru kita menawarkan apa sih yang bisa kita tawarkan ke konsumen itu apa. Kemudian proses pengakuisisian pelanggan. Jadi mengakuisisi atau mengambil pelanggan yang membeli suatu produk lain. Jadi pasar itu kan luas ya. Lingkarannya. Suatu lingkaran ini disebut pasar. Nah, ketika cuma ada 2 produk berarti pasar ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang satu produk lagi berarti dalam lingkaran ini harus berbagi kepada 3 jenis merek. Nah, berarti di sini disebut dengan mengakuisisi. Nah, setelah ada 3 merek, kemudian datang lagi nih 4. Ada 4 merek di pasar. Berarti harus ada pengakuisisian lagi pelanggan karena pelanggan hanya berbentuk lingkaran seperti ini. Maka menjadi 4 proporsi bagian. Kemudian proses customer relationship management. Jadi proses hubungan dengan customer terhadap seperti apa. Kemudian proses manajemen secara keseluruhan. Jadi keseluruhan inti dari proses yang dilakukan perusahaan itu harus memiliki manajemen yang baik. Kemudian proses perencanaan strategis perusahaan. Yang pertama adalah visi perusahaan. Jadi harus ditentukan dulu. Visi misi perusahaan itu mau dibawa kemana perusahaan ini. Bawa kemana, pemasarannya bagaimana, strategi kita seperti apa, maka itu harus ditentukan misi dari perusahaan tersebut. Kemudian mendirikan unit bisnis yang strategis. Kemudian ada unit bisnis yang kita itu proses manajemen keseluruhan di dalam perusahaan tersebut. Kemudian menugaskan sumber daya untuk setiap unit bisnis strategis. Jadi setiap itu harus ada orang-orang yang memang menghandle atau memimpin dari unit bisnis itu sendiri. Jangan sampai satu orang itu menghandle berbagai macam divisi, maka itu akan sangat sulit tercapai yang namanya tujuan perusahaan atau efisiensi dan efektivitas dari perusahaan itu tersebut. Kemudian menilai peluang pertumbuhan. Jadi setiap peluang yang ada di pasar itu harus kita lakukan penilaian bagaimana perusahaan itu bisa bertumbuh, berkembang atau bisa memiliki cabang-cabang yang banyak. Itu juga harus ada perencanaan strategis perusahaan itu. Oke, selanjutnya adalah karakteristik proses bisnis inti. Yang pertama adalah proses analisis pasar. Jadi ketika hendak memasuki pasar, maka harus ada yang namanya proses analisis pasar itu seperti apa. Kemudian karakteristik konsumen seperti apa, pasar sendiri seperti apa, segmen seperti apa yang ingin kita masuki. Kemudian proses realisasi tawaran baru. Nah, kemudian baru kita merealisasikan produk yang sudah kita analisis untuk masuk ke pasar. Itu kita tawarkan ke pasar. Kemudian proses pengakuisisian pelanggan. Jadi ketika kita masuk ke suatu pasar dengan merek baru, berarti kita harus melakukan akuisisi terhadap pelanggan yang ada di pasar. Misalkan ini adalah lingkaran pasar. Nah, di sini ada 3 merek yang ada. Misalkan B dan merek C. Nah, ketika ada suatu produk baru masuk, berarti ada 4 merek yang bermain di satu pasar ini. Berarti harus kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, 4 bagian ini berarti adalah adanya akuisisi dari merek terakhir atau merek D terhadap merek A, B, C. Nah, selanjutnya adalah proses customer relationship management. Jadi ada suatu proses dalam hubungan konsumen. Manajemen konsumen itu seperti apa? Kemudian proses manajemen secara keseluruhan. Jadi manajemen secara keseluruhan di dalam perusahaan itu sendiri itu bagaimana prosesnya yang hendak dilakukan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya perencanaan strategis perusahaan dan divisi. Nah, ketika suatu perusahaan itu harus ada divisi-divisi untuk menangani proses manajemen yang berjalan di perusahaan. Misalkan ada divisi pemasaran, ada divisi keuangan, ada divisi SDM. Maka yang perlu dilakukan adalah yang pertama adalah menentukan misi perusahaan. Misi perusahaan itu seperti apa? Berjalannya itu bagaimana? Kemudian yang kedua, mendirikan unit bisnis strategis. Jadi kita dirikan unit bisnis yang memang sesuai dengan
misi dari perusahaan itu sendiri. Kemudian menugaskan sumber daya untuk setiap unit bisnis strategis. Jadi ketika kita sudah siap terhadap unit bisnisnya, maka kita juga harus menyiapkan sumber daya yang sesuai dengan unit bisnis yang hendak kita lakukan. Kemudian menilai peluang pertumbuhan. Peluang pertumbuhannya seperti apa? Bagaimana pasar meresponnya? Jadi harus kita lakukan penilaian terlebih dahulu. Kemudian orientasi pemasaran holistik. Jadi kemarin kita sudah membahas apa itu pemasaran holistik. Yang pertama adalah memaksimalkan penciptaan nilai dengan mengidentifikasi manfaat baru pelanggan dari ruang kognitif pelanggan. Jadi harus dimaksimalkan mengidentifikasi manfaat-manfaat apa yang hendak diterima oleh pelanggan. Kemudian memaksimalkan penghantaran nilai dengan menjadi ahli dalam manajemen hubungan pelanggan, manajemen sumber daya internal, dan manajemen kemitraan bisnis. Jadi bisa memaksimalkan semua keahlian yang ada itu di dalam manajemen hubungan antara pelanggan, kemudian sumber daya yang terlibat di dalam internal, dan manajemen kemitraan bisnis dari perusahaan ke mitra-mitranya. Kemudian memaksimalkan eksplorasi nilai, memahami hubungan antara ruang kognitif pelanggan, beautiful design. Jadi kita bisa menciptakan desain yang semenarik mungkin untuk memahami apa sih yang dibutuhkan oleh pelanggan seperti apa. Kemudian ruang kompetensi perusahaan dan ruang sumber daya kolaborator. Jadi harus ada tempat sendiri untuk bagaimana sih perusahaan bisa menciptakan kompetisi perusahaan seperti apa. Yang terakhir adalah mengutilasi kompetensi inti dari wilayah bisnisnya serta memilah dan mengaturkan bisnis dari jaringan kolaboratifnya. Jadi ketika ada kompetisi di dalam suatu bisnis, maka kita harus bisa memilih dan mengatur rekan bisnis dalam jaringan yang terlibat di dalam jaringan itu tersendiri. Jadi setiap kompetitor itu harus kita jadikan sebagai rekan bisnis yang memang bisa jaringan yang saling bermanfaat, keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian strategic planning gap. Jadi perencanaan strategi, dan di sini ada perbedaan antara tujuan yang diinginkan dan tujuan aktual perusahaan. Jadi gap yang dimaksud di sini adalah jadi ada perbedaan di antara tujuan yang diinginkan dengan tujuan yang sudah dilaksanakan. Jika perusahaan tersebut tidak mengetahui posisinya dalam kaitannya dengan tujuan mereka, maka perusahaan itu tidak akan mencapai hasil yang diinginkan. Jadi perusahaan itu harus tahu bagaimana posisinya. Nah, ketika perusahaan itu tidak tahu bagaimana posisinya, berarti perusahaan itu tidak bisa mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian memperkirakan peluang tumbuh. Yang pertama adalah intensive growth. Jadi pertumbuhan yang sangat intensif itu seperti apa? Dan integrative growth. Integrative growth itu adalah penurunan. Jadi intensif itu dia bisa mengalami kenaikan, kemudian diversifikasi growth. Jadi diversifikasi itu adalah perbedaan pertumbuhan. Jadi dari tahun ke tahun pasti suatu produk itu pasti selalu bertumbuh. Kemudian downsizing and divesting older business. Jadi ada suatu downsizing berarti adalah penurunan dari kapasitas perusahaan sendiri, tetapi dia memulai untuk menghidupkan kembali bisnis lamanya, untuk mengembangkan, untuk menumbuhkan. Bagaimana sih perusahaan ini bisa untuk berkembang dan bertumbuh? Di sini ada perencanaan strategis unit bisnis. Nah, di sini ada misi bisnis. Dari misi bisnis ini kita melakukan adanya analisis kekuatan dan kelemahan dengan menggunakan analisis SWOT. Dari lingkungan SWOT ini kita bisa mengetahui bagaimana lingkungan internal dan eksternalnya. Kemudian baru kita melakukan formulasi tujuannya itu apa aja yang perlu hendak kita rencanakan untuk mencapai misi bisnis ini. Kemudian strategi apa yang perlu kita terapkan dan formulasi program-programnya apa, baru masuk ke implementasi. Nah, dari implementasi yang sudah dijalankan berarti ada umpan balik dan kendali. Bagaimana feedbacknya, bagaimana proses pelaksanaannya, apakah ada plus minusnya, apa saja yang perlu diperbaiki. Kemudian rencana pemasaran. Yang pertama adalah ringkasan eksekutif. Jadi ringkasan dari manajemen itu sendiri seperti apa. Kemudian ada tabel isi, kemudian analisis situasi
seperti apa, strategi pemasaran yang hendak digunakan bagaimana, proyeksi keuangan juga dibutuhkan sebagai salah satu hal yang penting karena perlu adanya rencana keuangan juga. Kemudian ada implementasi dan controlling atau pengendalian setelah produk itu diluncurkan ke pasar. Kemudian evaluasi rencana pemasaran. Dari perencanaan pemasaran itu juga perlu dievaluasi. Apakah rencananya dari yang sederhana, kemudian spesifik, realistis dan selesai. Yang artinya adalah rencana itu dari sederhana seperti apa, kemudian spesifik masalahnya itu bagaimana, rencananya yang spesifik itu bagaimana, kemudian masuk ke realitasnya atau realisasi yang terjadi ketika produk itu masuk ke pasar itu seperti apa. Kemudian marketing planning atau perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran atau biasa disebut dengan marketing planning yaitu suatu bagian dari sebuah desain untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menciptakan nilai konsumen dalam keadaan tetap, menguntungkan perusahaan atau dalam konsep pemasaran yang sekarang, sebuah hubungan yang saling menguntungkan. Jadi masih ada keterkaitan antara penciptaan nilai konsumen, kemudian hubungan dari konsep pemasaran itu yang saling menguntungkan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Nah, pertemuan ketiga untuk malam hari ini saya cukupkan sekian ya. Jangan lupa untuk tugasnya untuk membuat resume dari materi pertemuan ketiga silahkan diupload di Microsoft Teams. Demikian pertemuan ketiga pada malam hari ini untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di pertemuan keempat minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.